Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widiana Ardiansah dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60. Nah, di sini saya mengambil tema tentang unggas dan kebetulan saya mengambil tentang tema ayam isabron atau ayam petelur. Nah, di sini saya bersama dengan Kak Rehan. Mungkin boleh sedikit perkenalan dulu, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Majid, biasa dipanggil Rehan. Saya sebagai asisten dosen di program studi teknologi dan manajemen ternak sekolah vokasi IPB. Boleh. Sekarang kita tanya-tanya yuk seputar tentang ayam petelur ini. Baik, Kak. Oke, Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih, Kak, ayam petelur strain Isabron ini? ya, ayam petelur strain Isabron itu adalah ayam ras petelur modern yang mana dia dikembangkan oleh para peneliti sehingga produktivitas telurnya itu sangat tinggi. Oh, gitu ya, Kak. Hmm. Terus untuk pertanyaan yang kedua, ayam petelur jenis Isabron ini berasal dari mana sih, Kak? Dari informasi yang saya dapat dari jurnal-jurnal yang saya baca, Isabron ini berasal dari negara Prancis. Untuk pertanyaan yang ketiga, ayam strain Isabron ini termasuk ke dalam ayam ras apa ya, Kak? Ya, sesuai namanya dan juga apa pengembangannya yang dibuat untuk produktivitas telur yang tinggi, jadi dia termasuk ras petelur. Eh, apa saja keunggulan ayam Isabron ini? Keunggulan ayam Isabron itu yang pertama, produktivitas telurnya sangat tinggi. Terus juga telur yang dihasilkan warna kerabangnya coklat. Ini sangat cocok terhadap minat masyarakat Indonesia yang senang dengan telur yang warnanya coklat. Terus yang kedua, dia relatif tahan terhadap penyakit sehingga antibodinya kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah dia lebih adaptabel dengan kondisi atau cuaca lingkungan di Indonesia sehingga daya hidupnya pun tinggi. Kemudian selebihnya dia lebih mudah dipelihara karena ayam ini bukan ayam yang agresif, ayam yang tenang sehingga cocok untuk orang-orang Indonesia. Terus menurut kakak asam omega 3 itu apa? Asam omega 3 dari yang saya ketahui adalah termasuk jenis asam lemak yang mana dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita atau dia disebut asam lemak non esensial sehingga harus disuplai dari luar tubuh melalui produk-produk protein atau lemak-lemak yang seperti ikan, telur dan lain-lain gitu. Menurut pengamatan kakak nih, apa sih produktivitas ayam petelur strain Isabron dengan penambahan suplemen omega pada pakan ternak? Yang jelas dengan adanya penambahan asam lemak omega 3 terhadap telur atau terhadap pakan ayam petelur sehingga nanti yang telur-telur yang dihasilkan mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi ini bisa membantu meningkatkan nutrisi di dalam telur tersebut sehingga nantinya apabila dikonsumsi oleh kita akan bernutrisi tinggi, terutama asam lemak omega 3 yang saya baca itu yang pernah saya baca itu membantu meningkatkan energi untuk kinerja otot dan otak gitu. Ya, Kak. Terus berapa protein yang dibutuhkan ayam petelur strain Isabron ini? Ayam petelur secara umum pada fase layer atau fase memasuki fase bertelur itu kadar proteinnya dibutuhkan pada pakan tuh kurang lebih 16% itu minimal. Nanti sama peternak bisa disesuaikan dengan kondisi di lingkungannya, tapi minimal tuh harus dipenuhi 16%. Ada yang juga bisa mencapai 20%. Terus apa saja pakan untuk ayam petelur dan berapa kali dalam sehari memberi pakan ayam tersebut? Kalau ayam Isabron atau kan kita tadi jelaskan bahwa ayam Isabron itu ayam ras telur komersil modern ya. Jadi penggunaan pakannya pun menggunakan pakan-pakan komersil yang telah diformulasi sedemikian rupa sehingga setiap kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Cuman saya pernah baca di tabel pakan komersil bahwa si pakan-pakan komersil itu bahan bakunya seperti jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, terus juga ada penambahan asupan mineral seperti premix, CaCO3 dan lain-lain. Oke.
Eh, untuk faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi ayam Isabron ini? Faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi pakan ya? Ya. Jadi yang pertama dari sisi palatabilitas atau tingkat kesukaan. Jadi si ayam tuh punya nafsu makan ketika pakannya pertama warnanya bagus. Warna yang diinginkan oleh ayam tuh warna yang sifatnya mencolok atau warnanya yang terang seperti orange, kuning gitu. Kalau yang warnanya gelap nanti nafsu makannya menurun. Kemudian juga dari bentuknya, ayam ini menyenangi pakan-pakan yang bentuknya biji-bijian atau crumble ataupun tepung atau mash gitu. Kemudian selanjutnya dari aromanya, aroma si pakannya tuh harus ciri khas pakan gitu, bukan aroma yang tidak sedap. Itu dari sisi palatabilitas pakan. Kemudian dari sisi eksternal seperti lingkungan kandang, suhu, ayam akan menurunkan konsumsi pakannya apabila suhunya panas, karena ketika suhu panas ayam akan lebih banyak minum air. Ketika dia minum air maka konsumsi pakannya pun menurun, kurang lebih itu. Periode awal bertelur ayam Isabron pada umur berapa sih Kak? Kalau dari Isabronnya sendiri itu rekomen atau dari sisi dewasa kelaminnya tuh di umur 17 sampai 19 minggu. Cuman untuk rekomendasi dalam pemeliharaan produksi telur tuh ditahan sampai umur 23 minggu. Jadi ketika umur 17 sampai 19 dilakukan manajemen supaya ditahan telurnya hingga nanti di umur 23 minggu bisa telur serentak di setiap populasi. Untuk rata-rata berat per telurnya itu berapa gram ya Kak? Kalau di usia puncak atau ketika normalnya telur tuh berat per butirnya bisa mencapai 60 gram. Terus untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, bobot telur ayam Isabron mulai meningkat saat memasuki umur berapa dan relatif stabil pada umur berapa? Ketika ayam Isabron itu pertama bertelur atau first egg itu kan misalkan kita ambil di usia 18 minggu, itu biasanya memang telurnya kecil-kecil di kisaran bobot 45 gram sampai 50 gram. Namun nanti semakin bertambah umur ayam, ketika dia produktivitas pun telurnya akan besar juga gitu. Yang saya baca itu di umur 21 minggu atau di masuk ke umur 28 minggu si telur sudah mencapai bobot terbesarnya, yaitu di kisaran 60 gram. Jadi kurang lebih di umur 28 minggu bobotnya relatif stabil gitu, 60 gram. Tapi itu pun tergantung dalam kandungan kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan gitu. Kalau kualitas dan pakan yang diberikannya konsisten, maka stabil bobot telurnya pun akan konsisten. Tapi kalau ketika di tengah perjalanan atau di tengah pemeliharaan kualitasnya menurun, kuantitasnya menurun, maka bukan tidak mungkin si bobotnya pun menurun lagi. Oke. Mungkin hanya itu saja berbincang-bincang dengan Kak Raihan. Ya. Untuk selebihnya terima kasih untuk bisa menyempatkan menjadi narasumbernya aku. Sama-sama. Mungkin hanya itu saja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.